Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia, Masjid Al-Ma'mur, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, mengabulkan segala hajat-hajat kita semua, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa orang tua kita, para guru-guru kita, dan Allah tempatkan mereka di raudhah min riyadil jannah, terutama para muassis dan pendiri Masjid Jami Al-Ma'mur serta para pengajarnya yang telah mendahului kita. Ala hadhihi an-niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin berada di dalam bab tentang keadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yudakhiru syai'an li ghadin. Nabi tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghadda lam yata'asya wa idza ta'asya lam yataghadda. Nabi bila makan siang enggak makan malam, bila makan malam enggak makan siang. Jadi sekali makannya. Kalau kita kan alhamdulillah 4 kali jadi. Wa qala al-Qustallani, al-Imam al-Qustallani di dalam kitab Al-Mawahibil Ladunniyah, beliau mengatakan qad istushkila kaunuhu alaihi salatu wassalam wa ashabi kanu yatunal ayyama ju'a ma'a ma thabata annahu kana yarfa'u li ahlihi sanatin. Kita kan tadi mendengar bahwa kerap kali hidup Nabi itu dan para sahabat dalam keadaan kelaparan. Kemudian pada saat yang sama beliau menyediakan untuk keluarganya untuk 1 tahun. Terkesan bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis yang tadi. Wa annahu qasama baina arba'ati anfusin min ashabihi alf ba'irin mimma afahu Allahu alaihi. Dan Nabi pernah membagi untuk 4 orang 1000 onta. 1000 onta, bayangin coba. Beliau dapat 1000 onta, dibagi menjadi 4, masing-masing dapat berapa? 250. Masya Allah, onta dibagi 4, 1000.
Wa annahu saqa fi umratihi mi'at badanatin. Pernah beliau umrah dan menyembelih di dalam umrahnya itu 100 onta disembelih, kurban beliau. Fanaharaha beliau menyembelihnya, wa at'amahal masakin, dan beliau memberi makan orang-orang miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu amara li a'rabiyyin biqati'in minal ghanam, dan beliau juga pernah memerintahkan kepada A'rabi untuk diberikan, artinya untuk memerintahkan kepada sahabat atau memberi seorang orang kampung sebanyak kambing yang begitu banyak, biqati'in minal ghanam. Dikatakan dan juga yang lainnya, di antaranya wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Beliau seperti ngasih tanah Quraidah, tanah Bani Nadir, tanah Khaybar, harta yang ada di Khaybar, dibagi sama Nabi tanah-tanah itu. Ma'aman kana ma'ahu min ashabil amwal ka Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Talha wa ghairihim ma'abadlihim anfusahum wa ammalahum baina yaday. Begitu pula sahabat-sahabat beliau kadang bagi untuk mereka, untuk Abu Bakar, untuk Sayyidina Umar, wa Talha, tapi juga mereka juga berkorban untuk Nabi. Waqad amara bis sadaqati, beliau pernah memerintahkan untuk bersedekah. Faja'a Abu Bakar bijami'i mali, Sayyidina Abu Bakar datang dengan membawa semua hartanya. Wa Umar binisbihi, Sayyidina Umar separuh dari hartanya. Wa hatha ala tajhizi jaishin al-usrati, dan menganjurkan untuk menyiapkan tentara dalam kondisi yang sulit. Fajahazahum Uthman bi alfi ba'irin, Sayyidina Uthman bersedekah, berkorban dengan 1000 ekor unta. Ila ghairi dzalika. Nah ini gimana? Ini kan kaya-kaya. Katanya sahabat-sahabat Nabi miskin juga, kelaparan juga, seperti riwayat yang kita dapatkan sebelumnya. Tapi pada saat yang sama kenapa juga banyak riwayat yang mengatakan bahwa mereka kaya-kaya? Kalau enggak kaya gimana mau menyedekahkan 1000 ekor unta? Sayyidina Uthman itu dalam perang Tabuk mensedekahkan 1000 ekor unta dan sekian emas, sekian kilo emas disedekahkan, bukan hanya unta, dengan emas. Saat itu beliau kaya raya, sehingga Sayyidina Umar, Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Utsman? Beliau mengatakan, ini 2/3 ya Rasulullah. Ini 1/3 dari hartaku, 2/3 saya tinggalkan untuk keluargaku. Sayyidina Umar bersedekah 500 ekor unta. Ketika Nabi bertanya, berapa engkau tinggalkan untuk keluargamu? Separuh dari hartaku ya Rasulullah, separuh untuk mereka. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar cuman 100 ekor unta. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Enggak ada ya Rasulullah, semuanya untukmu, semuanya untuk Allah dan Rasulnya, enggak ada saya tinggalkan sedikit pun untuk mereka. Itu Sayyidina Abu Bakar. Intinya kok bisa sampai segitunya, padahal katanya miskin. Maka kata Imam Tabari, kama hakahu fil Fathil Bari, seperti yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathil Bari, bi anna dzalika kana minhum fi halatin duna halah la li'iwazin. Kondisi seperti itu memang bukan dalam suatu saat atau setiap saat, tidak. Sebentar. Alhamdulillah.
Itu dijawab oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kemudian ini bukan la li'iwazin wadikin bal taratan li'itharin. Jadi beliau melakukan itu bukan karena capek, bukan. Bahkan kadangkala demi mendahulukan orang lain. Beliau memiliki jatah makan, tapi makanan beliau dikasih kepada orang lain. Wa taratan likahratis syibai wa kasratil akli. Bahkan kadangkala hal ini biar enggak banyak kenyang, enggak banyak makan, biar tidak selalu kenyang. Karena kenyang ini berbahaya. Selalu kenyang itu tempatnya penyakit. Makanya dalam agama kita ada puasa. Dikatakan sumu tasihu, puasalah engkau akan sehat. Orang yang sering lapar itu lebih sehat dibandingkan orang yang selalu kenyang terus. Tapi kalau lapar terus juga enggak enak. Lapar terus enggak enak. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar berkata, wal haqqu annal katsira minhum kanu fi halati dayqin qabla al-hijrati haitsu kanu bi Makkah. Yang benar, Nabi di saat di Makkah itu miskin dan para sahabat juga demikian. Kondisi sempit, kondisinya memprihatinkan. Tsumma lamma hajaru ilal madinati kana aktsaruhum kadzalik. Fawasahumul ansar bil manazil. Kemudian ketika mereka hijrah ke Madinah, kebanyakan juga masih begitu. Fawasahumul ansar bil manazil, kemudian dibantu oleh para sahabat Ansar dengan rumah-rumah, wal manaih, dan pembantu-pembantu. Jadi sekedar untuk dikasih budak, dikasih apa oleh orang-orang Ansar itu untuk membantu mereka bekerja. Falamma futihat lahumun nadhir wa ma ba'daha raddu alaihim manaihahum. Ketika sudah menang di dalam sebuah peperangan yang disebut perang Bani Nadhir, Yahudi Bani Nadhir itu khianat. Akhirnya Nabi mengirim pasukan ke situ dan akhirnya dikalahkan. Maka sejak saat itu banyak harta rampasan perang yang didapatkan. Nah, para sahabat Muhajirin ikut perang dalam itu sehingga mereka punya banyak jatah rampasan. Akhirnya karena banyak mendapatkan harta, sudah enggak butuh lagi apa yang tadinya dipinjemin oleh para sahabat Ansar dibalikin lagi. Na'am kana sallallahu alaihi wasallam yakhtaru dzalika ma amkani husulit tawassu' wat tabassuti fid dunya lahu. Iya, Nabi itu memilih untuk hidup sederhana. Padahal beliau mungkin untuk hidup lebih kaya, lebih nikmat, lebih luas mungkin. Kama akhrajat Tirmidzi min hadits Abi Umamah, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abi Umamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arada alayya rabbi liyaj'ala li batha Makkah dahaban. Dikatakan bahwa Tuhanku, kata Nabi, menawarkan kepadaku untuk menjadikan gunung-gunung yang ada di Makkah itu menjadi emas. Gunung di Makkah itu jadi emas, bayangin coba. Kayak apa gunung-gunung di Mekah? Sepanjang jalan gunung semuanya. Semua batu-batunya itu yang ada di gunung-gunung di Mekah itu mau dirubah untuk Nabi Muhammad menjadi emas. Faqultu la ya Rabb, saya katakan kepada Allah, enggak ya Allah. Walakin ashba'u yauman wa aju'u yauman. Saya pengen kenyang sehari, lapar sehari. Fa idza ji'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuk. Bila saya lapar, saya bisa ingat kepadamu dan bisa berdoa kepadamu, meminta, mengemis. Makanya kadangkala kondisi ekonomi yang seret bagi kita itu kadangkala adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang yang selama ini
hidup dalam kenikmatan lebih daripada kebanyakan umat manusia. Kadangkala dicoba oleh Allah, diturunkan ekonominya, dijatuhkan ekonominya. Agar apa? Agar mengingat Allah, agar banyak tadarru kepada Allah, agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syabi'tu, dan bila mana saya kenyang, kata Nabi, syakartuka wa hamidtuka, saya bisa bersyukur kepadamu dan memujimu. Jadi biar imbang pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama mereka hidup mewah secara zahir, tapi di dalam kehidupan kesehariannya mereka hidup sederhana. Pernah suatu saat Imam Ali Zainal Abidin, beliau terlihat memakai pakaian yang, atau Imam Ja'far As-Sadiq, antara itu saya lupa pastinya, memakai pakaian yang kelihatan mewah bagus gitu, tawaf di Ka'bah, tawaf sunnah. Ada orang negor kepada beliau, ada yang mengatakan ini Syaqiq Al-Balkhi, ada yang negor, Masya Allah, engkau ini betapa menampakkan kemewahan di depan orang, ini kaya. Kemudian beliau narik tangan orang itu, coba lihat, ini cuma luarnya doang, yang di dalam coba lihat. Pas dimasukkan ke dalam jubahnya, ternyata kasar, pakaian yang kasar, bukan pakaian yang lembut, yang bagus seperti yang terlihat. Mereka memilih untuk itu, agar ingat kepada Allah, agar ingat dengan orang-orang yang tidak mampu, dengan orang-orang yang miskin, yang barangkali, sehingga dengan itu mereka dermawan. Banyak di antara para ulama yang memang kekayaan dia milikin untuk kepentingan karena Allah, untuk membantu. Adapun dirinya hidup dalam keadaan sederhana, tidak bermewah-mewahan di dalam hidupnya. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa Jibrilu 'ala as-Safa. Suatu saat Nabi, di suatu hari Nabi dan malaikat Jibril ada di bukit Safa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, walladzi ba'atsaka bil haqq, ma amsa li ali Muhammadin suffatun min daqiqin wala kaffun min sawiqin." Wahai malaikat Jibril, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, maka tidak pernah keluarga Muhammad itu memiliki satu genggam dalam sehari, memiliki lebih dari satu genggam tepung, ataupun satu genggam syair, sawiq katanya. Enggak pernah itu dimiliki. Artinya selalu di bawah itu. Hanya cukup untuk makan, mungkin seorang diri, kadang beliau harus berdua. Falam yakun kalamuhu bi asra min ayyusmi'a huddatan. Ucapan Nabi ini cepat terdengar, sampai tidak lama dari itu tahu-tahu terdengar suara gemuruh dari langit. Minas sama afza'athu, yang menakutkan, ada suara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarallahu al-qiyamah an taqum, katanya. Apakah Allah memerintahkan kiamat untuk terjadi, untuk bangkit? Faqala la, maka dijawab oleh malaikat Jibril, enggak. Walakin amara Israfil fanazala ilaika hina sami'a kalamak. Tidak, kiamat enggak terjadi. Jadi Nabi bersama malaikat Jibril ngobrol, Jibril, saya ini enggak pernah punya makanan lebih dari satu genggam. Itu terdengar, suara itu, ucapan itu terdengar, sehingga tahu-tahu ada gemuruh dari langit yang begitu keras, sehingga membuat Nabi bertanya-tanya, kiamat mau terjadi? Allah memerintahkan untuk kiamat terjadi, kata Nabi. Kemudian malaikat Jibril menjawab, lah, enggak. Tapi ini Israfil, malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah untuk datang kepadamu ketika mendengar ucapanmu tadi. Jadi Allah enggak tega, oh ya Allah, kekasihku sampai segitunya. Israfil turun,
dan berkata, fa'atahu Israfil. Israfil datang. Faqala, dan berkata, innallaha ta'ala qad sami'a ma dzakarta fab'athani ilaika bimafatihi khazainil ardi wa amarani an a'rid 'alaika in aradta an usira ma'aka jibala tihamatin zumurrudan wa yaqutan wa dhahaban wa fidda fa'altu. Enggak ada apa-apa, kata malaikat Israfil. Tadi Allah mendengar ucapanmu tadi. Kemudian ya Allah mengutusku untuk menemuimu dengan membawa kunci-kunci harta karun yang ada di bumi ini. Jadi enggak perlu pakai itu alat ceret, enggak perlu. Nabi punya kuncinya. Di mana tempatnya harta-harta yang ada itu? Oh, ini emas, ini permata, ini ada. Bukan hanya itu. Nah, Allah juga menawarkan kepadamu, memerintahkan kepadaku untuk menawarkan kepadamu, bila mana kamu mau, maka gunung-gunung yang ada di Tihamah, yang ada di Makkah maksudnya, akan dirubah oleh Allah menjadi permata, menjadi yakut. Itu apa namanya, zamrud ya. Mau dijadikan zamrud. Berapa sih harganya zamrud? Bukan mahal ya. Mau dijadikan zamrud yang sekian, bukan sekian karat. Kalau ada zamrud segini aja berapa itu? Miliaran pastinya. Ini gunung Mekah semuanya mau dijadiin itu oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqutan, dan yakut. Dan yakut juga apa namanya, mahal juga yakut ya. Wa dhahaban wa fiddah, dan mau dijadikan emas dan perak. Ayo pilih mau dijadiin apa. La ilaha illallah. Fa'altu, akan, kalau kamu mau yang mana pasti akan aku kabulkan. Fa in syi'ta nabiyan malika wa in syi'ta nabiyan abda. Kalau kamu mau akan dijadikan sebagai nabi sekaligus raja, seperti Nabi Sulaiman. Atau kalau mau nabi tapi hamba sahaya. Fa'auma'a ilaihi Jibril an tawadha. Malaikat Jibril ngasih isyarat agar Nabi bertawadhu. Dikasih isyarat gitu. Udah, apa namanya, merendah aja. Faqala bal nabiyan abda, nabiyan abda, nabiyan abda, kata. Saya mau menjadi seorang nabi yang hamba sahaya. Makanya beliau itu paling girang kalau mengajarkan kepada orang penyebutan tentang beliau, pasti diajarkan Abdullahi wa Rasuli, hamba Allah dan utusan Allah. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Wa lillahi darul busiri haitsu qala. Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Imam Busiri di dalam qasidah burdahnya. Rawadathul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami. Gunung-gunung yang tinggi menawarkan dirinya untuk menjadi zahab, untuk menjadi emas. Fa araha ayyama syamami. Fa'akkadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du 'alal isami. Tapi di situ Nabi memastikan kezuhudannya. Jadi beliau enggak mau untuk itu, malah beliau memilih untuk hidup zuhud. Wa amma khubzu Rasulillah, adapun roti Nabi Muhammad, nah ini bab lain. Setelah kita mengetahui itu, masuk di dalam bab fa amma khubzu Rasulillah. Adapun roti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yabitul layali al-mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asya'an wa kana aktsara khubzihim khubzu syairin. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kadangkala Nabi itu beberapa malam berturut-turut harus kelaparan, beliau dan keluarga beliau tidak menemukan makan malam, dan kebanyakan roti yang beliau makan itu adalah khubzus syair, yaitu khubus yang terbuat dari gandum begitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis syairi yaumaini mutatabi'aini, belum pernah keluarga Nabi Muhammad 2 hari berturut-turut kenyang. Hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya beliau wafat. Sampai wafat beliau enggak pernah kenyang selama 2 hari 2 malam, enggak pernah. Sebab beliau memang memilih lapar sehari, kenyang sehari. Wa an Sulaim bin Amir rahimahullahu taala qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu yaqul ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah khubzus syair. Kata Abi Umamah al-Bahili, belum pernah keluarga Nabi itu kelebihan khubus, kelebihan roti, belum pernah. Pasti kurang, yang ada kurang. Sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ma rufi'a an ma'idati sallallahu alaihi wasallam qisratu khubzin hatta qubidha. Belum pernah di meja makan Nabi itu, di nampan Nabi ketika beliau makan malam atau makan siang, belum pernah diangkat sedangkan masih ada sisa, belum pernah. Sisa dari roti itu belum, apalagi lauknya. Kalau kita Masya Allah 2 hari kagak habis kadang. Bukan nasinya, kalau nasi 24 jam ya, apalagi ada kosmos, Masya Allah, magic jar. Udah ditaruh di situ, mau makan 6 kali nggak peduli. Lauknya beraneka ragam. Ini Nabi belum pernah, kan biasanya kalau selesai makan kan diangkat itu, dibersihin. Ini nggak ada, yang ada cuman sisa piring-piringnya doang, tempat-tempatnya doang. Khubusnya nggak tersisa. Sallallahu alaihi sampai beliau wafat. Waqad warada anha aydan annaha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa indi syai'un ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru sa'irin fi raffin li ay nisfu wusqin fa akaltu minhu hatta tala alayya faqiltuhu fafaniya. Nabi itu meninggal dunia, kata Sayyidah Aisyah, sedangkan diriku enggak memiliki sesuatu yang bisa dikunyah, yang bisa dimakan oleh seorang manusia, kecuali beberapa biji syair sekitar separuh wasak, artinya sedikit banget gitu. Kemudian sehingga fa'akaltu minhu, saya makan. Fa'akaltu minhu hatta ta'ala alayya, karena sedikit akhirnya saya timbang. Kail, bukan akal. Fa'akaltu minhu, saya timbang darinya. Hatta ta'ala alayya, kemudian saya makan. Faqiltuhu, kemudian saya timbang. Tadinya itu enggak habis-habis, kemudian saya timbang karena sedikit, saya timbang. Fafani, gara-gara saya timbang akhirnya habis. Maka kalau punya uang tuh jangan dihitung. Kita kan penasaran berapa. Karena itu dikatakan di sini an hadza annal kaila sababun li adamil barakah. Ini menjadi penyebab enggak berkah.
Namun Nabi pernah mengatakan kilu ta'amakum yubarak lakum fihi. Timbanglah makanan kalian, maka itu berkah. Maksudnya apa di sini? Apakah bertentangan dengan hadis ini? Tidak. Itu perintah Nabi yang mengatakan timbanglah. Kalian punya makanan itu kalau lagi jual beli. Pastiin, jangan datang ke warung bilang beli gula sekilo langsung dikasih. Yang satu bungkus itu kan, nih sekilo, nih setengah kilo misalnya. Padahal belum ditimbang, belum tentu. Jadi untuk lebih meyakinkan timbang dulu. Dan itu malah berkah. Nah kalau sudah di rumah ngapain ditimbang lagi? Duit kalau masih di luar hitung. Berapa utangnya, pemasukannya hitung. Tapi kalau udah masuk udah nggak usah dihitung lagi. Tahu-tahu habis. Ya, tahu-tahu habis. Ya tentu biar kita tidak banyak bergantung dengan hitung-hitungan. Sebab keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kadang di situ. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'kulu khubz as-sa'iri ghaira mankhulin wa rubbama waqafa fi halqihi fala yusghihu illa bijur'atin minal ma'. Nabi itu makan dari roti yang rotinya itu tidak diolah kadangkala sehingga keras. Bahkan kadangkala rotinya itu karena kerasnya waqafa fi halqihi sampai keselak, tersisa di tenggorokannya, enggak bisa gitu. Fala yusihu illa bijur'atin min ma, sehingga enggak bisa lewat kecuali dituangkan air baru lewat dari kerasnya roti yang dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syarah kitab ini ada ungkapan menarik dari cerita ini. Ini menunjukkan katanya bahwa beliau fi hadza wa fi hadza tarkuhu sallallahu alaihi wasallam at-takalluf wal i'tina bi sya'nit ta'am. Nabi itu tidak memaksakan diri dengan urusan makanan. Udah, makan aja seadanya. Fa innahu la ya'tani bihi illa ahlul batala wal ghaflah. Sebab orang yang yang terlalu mikirin urusan makanan itu orang yang lalai dan orang pengangguran. Orang yang sibuk dengan Tuhannya enggak sempat mikirin makanan. Wah, kita lagi-lagi ini kalau dibandingkan dengan kehidupan mereka, ya Allah. Besok kita bingung. Besok sarapan apa ya? Menu makan siang apa? Malam ini jangan itu aja deh misalnya. La ilaha illallah. Bukan hanya itu. Sudah sama-sama nasi uduk. Kita masih nyari itu yang paling enak, yang paling bagus, yang mana? Sama-sama makanan yang satu jenis. Nabi enggak mikir itu semua. Restoran yang enak di mana ini? Oh, ini masakan Padang, sama-sama Padang, tapi Padang yang ini lebih enak. Itu yang dari nganggurnya kita. Adapun mereka dari kosongnya waktu kita. Mereka sama sekali waktunya untuk Allah, waktunya untuk kebaikan. Gak ada. Kalau kita nyantai sampai bingung mau makan apa lagi. Habis nasi Padang nambah buah. Habis buah minuman yang dengan segala variannya. Ada kopi dengan latte, ada kopi cappuccino, ada ini, ada itu. Belum kelar itu, yang dingin-dingin. Masya Allah, subhanallah. Bahkan ada orang punya daftar gitu. Hidupnya itu menu-menunya udah
terjadwal. Ajib. Menu makanannya terjadwal. Bukan makan apa yang dia dapat, bukan. Tapi nyari makanan. Nah, orang yang ingat kepada Allah, dia sibuk untuk mensyukuri. Dia bingung dan takut kalau dituangkan nikmat oleh Allah, enggak bisa mensyukuri nikmat itu. Ketakutan itu dengan nikmat yang Allah berikan. Itu orang-orang soleh. Ya, kita cinta mereka. Insya Allah kita mutasyabbih dengan mereka, dengan orang-orang soleh seperti Nabi Muhammad, seperti para sahabat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah, dan Allah jadikan hidup kita berkah. Berkah di dalam segala hal, dikabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.